Halo, selamat siang. Jumpa kembali dengan teman telinga. Sekarang gue sama Fit nih. Fit nih salah satu teman gue yang lumayan keren ya. Segala aspek kehidupannya. Ya nggak Fit? Ya bisa aja cuy. Oke. Gimana Fit keadaanmu hari ini? Sehat Pak. Kegiatan lagi ngapain aja Fit? Kegiatan di rumah aja lah. Yang itu kemarin tes itu gimana kabarnya? Ya alhamdulillah ada kabar baik. Jadi ya hari ini kita ngobrolin tentang ini nih, tentang kehidupan lu yang itu sih mungkin banyak hal atau banyak sesuatu yang bisa kita petik. Pertama, kalau orang mengenal Mufid atau lu mengenali diri lu sendiri, Mufid itu siapa sih? Ya nggak tahu ya. Ya terserah teman-teman sih. Kalau saya sih ya biasa aja. Apa? Kayak umumnya. Enggak, maksudnya gini, kalau menurut lu sendiri Mufid itu kayak gimana? Mufid itu siapa? Ya saya lahir di desa. Kemudian Berarti saya orang desa. orang desa, kemudian kebetulan kuliah lah. Ya. Dan kuliah di Satu perguruan tinggi ya, Cirebon. itu aja. Dan teman-teman yang lain sama kok. Dan pengalamannya beda-beda. Berarti akademisi, terus santri. Yang enggak sih, enggak terlalu. Ya pernah belajar aja gitu loh. Enggak saya bilang akademisi enggak. Ya. Kita pernah belajar. Lu deskripsiin deh dikit lah tentang diri lu. Saya orang ini kan, saya lahir di desa, kemudian pernah belajar di berbagai tempat ya bukan di berbagai tempat lah dan punya banyak lumayan lah. Itu yang menjadi pengalaman hidup saya. Kemudian saya sekarang di rumah lagi. Oke, gue bakal nanya soal masa kecil lu kayak gimana? Nggak tahu ya, saya orang yang nggak terlalu memikirkan masa kecil ya. Nggak sama sekali. Ya, masa kecil ya kayak orang-orang biasa aja gitu, nggak ada yang menarik. Masa lalu bukan sesuatu yang harus didiskusikan atau gimana? Iya, masa lalu secara umum ya, masa lalu nggak didiskusikan. Tapi nggak ada sesuatu yang menarik gitu di masa kecil. Nggak ada. Saya bersyukur masa kecilku masih bersama keluarga, itu aja, nggak ada yang lain. Masa kecil berarti kita ke masa remaja. Di masa remaja lu ngalamin banyak hal kan pasti kan. Usia remaja itu kan usia dimana orang masih mencari-cari jati diri. Lu gimana? Saya seorang ini ya, saya kebanyakan diam dan nggak terlalu banyak ngomong ya. Untuk berbicara enggak sih, makanya saya nggak terlalu banyak di depan gitu. Mungkin di fase-fase itu saya mungkin belajar dan banyak teman-teman kok bisa gini, dan akhirnya saya refleksi gini, kenapa saya nggak bisa begitu sama teman-teman. Banyak teman-teman yang cakap bicara, tapi saya juga nggak bisa. Sampai sekarang juga nggak cakap bicara. Dalam artian lu nggak ini ya, lu nggak kurang pandai memulai suatu obrolan. Iya, Gitu tuh. makanya teman-teman saya termasuk sedikit lah. Karena cara lu berinteraksi bermasalah dengan cara lu gimana memulai berbicara. Ya menurutku itu. Dan teman-teman yang paling yang akrab juga ya teman-teman yang menurutku fit dengan saya gitu. Sesuai. Ya sesuai. Klop gitu. Itu aja. Apa yang paling menyenangkan di masa lalu?
saya bisa belajar banyak hal dan punya di berbagai tempat saya bisa belajar, itu yang menyenangkan. Contohnya saya belajar tentang kehidupan ya, kesadaran bagaimana saya semestinya hidup, dan berbagai pengalaman teman-teman itu di luar beda dengan saya. Pendidikan masa remaja lu gimana? Pendidikan itu di salah satu pondok kan, di pondok lah, dan saya termasuk orang yang nggak terlalu pintar banget lah. Menurutku sangat bodoh karena saya susah untuk menghafal dan juga susah menangkap. Bukan karena ini ya, merendahkan diri. Enggak, beneran. Kalau itu sih memang iya, saya itu enggak terlalu banyak gampang menangkap hal, makanya perlu mempelajari secara dalam Dalam semua hal. Saya kalau bicara juga saya perlu mengetahui, nggak asal. Oh iya, Sir. Berarti kesadaran lu akan statement, akan lu berbicara, berarti dengan pengetahuan, tanpa ada pengetahuan di situ lu nggak mau berbicara atau berkomentar. Bisa berkomentar tapi nggak berkomentar banyak. Kan gini, di pendidikan remaja, menurut lu ngalamin kesulitan nggak di kehidupan? Nah, banyak. Gini, aku banyak mengalami kesulitan karena keterbatasanku. Saya salah satu orang yang kurang dalam teknologi ya, dan dari dulu juga nggak terlalu update. Dan mulai sadar ya sekarang ini itu sebenarnya yang disesalkan. Kenapa? Ya karena saya merasa bodoh banget cuy. Ngerasa bodoh karena lu kurang update di soal pengetahuan teknologi. Iya. Apa yang menurut lu, teknologi apa yang menurut lu penting banget dan merasa lu ketertinggalan? Semua hal teknologi, pengetahuan teknologi, misalnya kayak komputer ini saya nol banget, dan yang lainnya juga sama, dan itu salah satu penting untuk kedepannya. Dan di masa yang sekarang saya nggak bisa ya memulai dari awal lagi. Itu yang menyesalkan. Saya dulu orang yang nggak terlalu banyak teman, dan sekarang juga sama, nggak terlalu banyak teman. Nah, yang membedakan sebenarnya pengetahuanku lebih berharga dibanding masa kecil. Kenapa? Karena saya menemukan banyak temannya dan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ngomongin lu mantan sekarang, hal-hal yang menurut lu harusnya lu dapatkan di sekarang sebagai mungkin sekarang itu apa? Seharusnya saya sudah punya modal seperti teman-teman pada umumnya seumuranku ya, modal secara material. Karena penyesalanku karena saya belum punya banyak uang untuk apapun, nggak punya pekerjaan dan juga yang lain. Itu yang sebenarnya saya. Kalau passion yang kayak semacam hobi gitu, atau lu seneng nih ngelakuin sesuatu ini, apa itu? Kalau saya seneng ini ya jalan-jalan aja, Jalan-jalan ya jalan-jalan ke berbagai tempat. dengan dasar apa ya lu suka gitu? Ya suka aja, dari nggak sebatas jalan-jalan sebenarnya. Saya sering mengamati ketika jalan-jalan itu masyarakat sebenarnya. Karena lu banyak nemuin hal baru gitu. Ya, ada perbedaan budaya, ada perbedaan apapun. Yang mendasari saya suka jalan-jalan, bukan kesenangan, keindahan biasa aja saya sebenarnya. Lebih tertarik ke interaksi ke masyarakat sebenarnya.
berarti ke pengetahuannya, Iya. wawasan dan semacamnya. Menurut lu background sebagai santri itu mempengaruhi lu secara kehidupan kan? Enggak banget tuh. Itu yang sebenarnya itu yang melatar belakang secara ini ya, secara enggak ini sebenarnya secara aturanku ya, itu yang paling dipegang saya semasa saya menjadi santri dan sampai sekarang dilakukan. Kenapa lu begitu memegang teguhnya? Karena ajaran di situ ini ya soal apa adab dan juga tata krama itu yang paling yang paling pembelajaran yang paling berharga, dan menurut nggak ada yang lain gitu di dunia santri, Selain moralitas. nggak ada. Tapi sekarang gini, di pendidikan lu sebagai santri, di masa lu sebagai santri dan lu sekarang sebagai akademisi gitu kan, ada hal yang berbeda nggak di kehidupan lu? Enggak sih, Enggak saya ini walaupun saya mengenyam di perguruan tinggi, saya masih menganggap bahwa biasa-biasa aja, nggak ada. Saya seorang akademisi enggak, saya lebih bangga sebagai saya pernah penyantren. Dan ini gue juga tahu lu juga ada di semangat soal ingin tahuan lu akan hal-hal yang berkaitan dengan industri. Gimana lu bisa ceritain gitu? Saya tertarik dengan itu karena ada masalah di berbagai, contohnya industri. Dampak daripada industrinya lu tertarik di sini. Bukan hanya dampak sih, ya dampak ya bisa aja, bukan hanya industri gitu, tapi yang lain juga berdampak kalau soal ketimpangan. Tapi keluh kesah di sekitar industri itu lebih menggugah daripada yang lain. Itu yang dianggap bahwa saya suka dengan isu industri. Padahal enggak. Yang paling penting sebenarnya interaksi dengan, ada perbedaan orang industri, orang pedesaan, orang laut. Itu belajar yang sangat pengetahuan yang paling bagus menurutku dari hasil itu. Kalau saya suka dengan dunia industri enggak juga. Karena lu juga salah satu korban daripada industri tersebut ya. Enggak sih, Enggak ya? enggak. Kirain Semua, kalau semua juga korban kan. Kalau semua ya, semua juga korban. pesan lo ya atas akan apa yang lu rasain di kehidupan lu untuk orang lain. Kalau saya sih gini, nggak semua orang untuk ikut dengan saya ya.